Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang sehat. Hari ini kita akan baca-baca lagi, namun Sora mau kasih tauin dulu, Sora kan bikin video ini di siang hari ya, jadi mungkin akan ada suara-suara dari luar ya. Mohon dimaklumi ya, tapi ini masih siang kok, ini masih sekitar jam 11-an gitu ya. Kalau memang nanti ada waktunya Sora harus pause, Sora akan pause. Oke, kita akan memulai pembacaannya. Untuk kamu jangan lupa ya di-subscribe untuk yang belum subscribe. Kita akan baca tentang apa Sora temanya. Tema pembacaan kita hari ini adalah ya, yang tak merasa berarti tanpamu. Ya, jadi orang ini tuh kayak merasa dia itu nggak berarti apa-apa tanpa kamu. Ya, jadi kehadiran kamu tuh membuat dia merasa berarti. Siapakah orang ini dan bagaimana ceritanya? Kita akan memulai pembacaannya. Mari kita afirmasikan hal-hal baik yang akan terjadi selama pembacaan ini. Kita mulai dulu ya, energi besarnya apa ya. Yang merasa tak berarti tanpa kehadiran kamu. Ya. Yang merasa tak berarti apa-apa tanpa kamu. Yang pertama ada energi awakening. Nah, kalau Sora lihat di sini, ya, orang ini itu baru mengalami suatu perasaan tersadar, terbangun dari sebuah kenyataan kalau kehadiran kamu atau adanya kamu di dalam hidup dia itu berarti sesuatu. Artinya kamu punya suatu kontribusi di dalam hubungan ini, ya. Sehingga membuat dia itu tersadar gitu loh ya, kalau kamu sangat berarti. Dan kalau Sora lihat di sini, kamu dan dia itu sama-sama mengalami hubungan secara apa ya, Sora bilangnya ya, secara spiritual gitu loh. Jadi ini kehadiran kamu membangkitkan juga spirituality di dalam dirinya dia. Mungkin yang jadi tersadar akan banyak hal gitu loh ya. Jadi ibaratnya ada hubungan secara spiritual. Dan di sini kalau yang Sora lihat ya, juga ada energi dari past life love. Artinya orang yang merasa tidak berarti apa-apa tanpa kamu ini adalah orang yang punya koneksi kemungkinan besar past life dengan kamu atau adanya past life connection. Apapun hubungan kalian di masa lalu, kalau Sora lihat jiwa kalian itu mengenali sekali adanya koneksi di antara hubungan ini. Ya, karena kemungkinan adanya koneksi secara past life. Tidak semua, tapi Sora melihat cukup kenceng energinya. Ya, yang membawa koneksi secara intens yang dia rasakan, oke? Dan di sini ada energi penolakan. Artinya, orang ini tuh bisa saja adalah orang yang berusaha sebenarnya mendenial atau menolak perasaan ini. Dia berusaha menolak bahwa ada koneksi, dia berusaha menolak kalau kalian ada hubungan sebelumnya. Tapi gimana ya, penolakan ini semakin kuat dia menolak, semakin kuat juga koneksinya. Itu yang Sora lihat ya. Dan yang berikutnya ada energi dari sebenarnya orang ini itu menyadari kalau dia itu kehilangan waktu untuk tertawa bersama-sama, kegembiraan, kebahagiaan gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini sebelumnya adanya kamu di dalam hidupnya dia, itu membawa banyak kebahagiaan, kegembiraan. Kalian juga banyak melewati waktu-waktu yang penuh dengan kegembiraan itu. Nah, tapi sekarang tidak adanya kamu di dalam hidup orang ini membuat diri dia itu seperti merasa kosong, nggak bahagia mungkin, jadinya nggak semangat, bosan dan sebagainya ya. Dan ada energi dari acceptance, penerimaan. Nah, jadi gini, kalau Sora lihat ada pola di sini. Setelah awalnya menolak dulu, lari dulu, denial dulu dari koneksi ini, gitu loh ya. Berusaha muter-muter lari segala macam. Ketika dia sudah tersadarkan gitu loh, kalau ternyata koneksi ini ya memang nggak mungkin bisa dipungkiri dan nggak mungkin bisa lari, akhirnya dia itu jadi bisa menerima. Dia jadi bisa menerima kalau memang kalian ada koneksi, dan kalau memang semesta itu mungkin sudah menentukan gitu loh, kalau kalian harus saling bertemu gitu loh. Kalian harus saling bertemu, kalian harus menjalankan ini yang ada sekarang gitu loh.
Jadi ada alasan di balik ini semua. Dan kenapa perasaan dia menjadi sangat intens? Ya karena memang secara nyata ada koneksi di antara kalian. Gitu. Wah, oke. Sekarang kita akan memulai pembacaannya. Kita akan lihat dulu siapa sih ciri-ciri dari orang ini. Bentar ya, Sora ambil kartunya. Kita mau lihat siapa sih orang ini. Ya. Kita akan melihat ciri-ciri siapakah orang ini. Oke. Mari kita lihat siapakah ciri-ciri dari orang ini. Siapakah dia? Orang ini itu seorang yang sangat realistis. Orang yang juga sangat fokus banget yang sama yang namanya keuangan, finansial, kesuksesan. Dia pingin punya finansial dan kesuksesan itu yang dilihat dengan nyata sama orang lain. Dia pingin menjadi seseorang yang bisa selalu memprovide atau selalu memberikan apa yang dibutuhkan sama pasangannya, sama orang-orang di sekitarnya. Ada orang yang protektif kalau Sora lihat di sini, dan banyak di sini yang punya sisi kayak menjalankan bisnis sendiri, atau kalau memang dia kerja sama orang, posisinya sudah lumayan bagus. Orangnya seorang pemimpin ya, seorang yang pemimpin, punya aura tersendiri ya, aura yang karismatik. Di sini ada energi dari Divine Masculine dan seseorang, Sora akan bacakan juga astrologi sepanjang jalan, ada dari Taurus. Selain itu, kalau Sora lihat di sini, orangnya ini, kamu sama dia itu sebelumnya mungkin ya, orang ini tuh kayak gampang terpancing, sehingga kalian tuh banyak pergesekan dan banyak konflik ya, banyak konflik, banyak kesalahpahaman, mungkin juga banyak hal-hal yang harus dibincangin. Dan di sini ada clash dari ego, artinya ada tabrakan-tabrakan dari ego ya yang ada di antara kalian. Jadi kamu sama dia itu mungkin ada perbedaan-perbedaan ego yang jadi masalah. Ada yang kalian nggak sepakat sama suatu hal gitu loh ya. Di sini ada Leo. Jadi ngomongin banyaknya rintangan dan halangan gitu ya. Orangnya tuh kompetitif, nggak mau kalah, nggak mau nyerah dengan gampang. Ya. Kita mau lihat lagi. Orang ini itu punya banyak kepahitan di dalam hidupnya. Banyak kekecewaan, banyak trauma, banyak kemarahan. Itu yang Sora lihat. Ya, jadi kayak banyak hal-hal yang masih sebenarnya gini, ketika dia menjalankan hubungan sama orang, sebenarnya masih banyak luka-luka dari masa lalu, luka-luka inner child, luka-luka trauma. Itu yang belum selesai. Makanya secara emosional tuh juga jadinya kadang-kadang agresif tadi, karena orang yang merasa tersakiti ya, orang yang merasa trauma dan banyak depresi gitu loh. Jadi karena terkadang dia ingin melindungi hati dia secara mendalam, dia sering sekali kayak berusaha pakai logika supaya nggak usah melibatkan perasaan. Jadi di sini banyak yang kayak dalam tanda kutip mematikan perasaannya, ya supaya tetap bisa Sora bilangnya, tetap nggak tersakiti lagi gitu loh, ya. Di sini kalau Sora lihat kamu kenal sama dia, ya banyak yang kenal dari dia dari sebuah pertemanan, dari sebuah perkumpulan. Ya, jadi mungkin ada dari sini dari inner circle kalian juga. Ada yang dari inner circle kalian juga, atau di sini ada yang dari kalian mungkin pernah kerja bareng. Ya, kerja bareng, ada kolaborasi, ada project bareng gitu loh ya, antara kamu jadi klien dia atau dia dari klien kamu, atau ada sesuatu yang dikerjakan bareng-bareng, atau ada event sosial, misalnya kayak ada acara gathering, acara workshop, acara kumpul-kumpul, acara macam-macam. Pokoknya ada social event di sini. Ya. Jadi kalau Sora lihat itu awalnya kamu sama orang ini tuh kayak ngerasa cocok deh, kita banyak kecocokan dari segi pertemanan, dari segi hal-hal yang dirasakan gitu ya.
Di sini juga orang yang kalau Sora lihat, orangnya itu bisa sangat protektif dan bisa sangat posesif. Dia berusaha sekali melindungi apa yang sudah menjadi milik dia. Baik secara prinsip, baik pun secara kepemilikan ya. Dan kalau Sora lihat di sini, orangnya itu tegas dan kekeh. Makanya kan Sora bilang gak heran dia berusaha bertahan, gak mau kelihatan lemah tanpa adanya kamu di sisinya dia. Dia berusaha menolak perasaan itu sendiri. Ya, di sini Sora ada Cancer juga dan ada Leo, ada Libra. Nah, kita mau lihat ada konflik ego apa sebenarnya di antara kalian. Ada konflik ego apa di antara kalian. Nah, susah ya. Jadi di sini ada King of Pentacles, di sana ada Queen of Pentacles. Dua-duanya dominan. Dua-duanya punya pride, punya harga diri. Dua-duanya sama-sama mempertahankan apa yang dianggap benar. Gitu loh ya. Sama-sama gimana ya? Kamu sama dia itu sama-sama alpha, sama-sama dominan, sama-sama pingin in charge sama hubungan, pingin ngelit hubungan gitu loh. Jadi di sini ada clash power. Siapa ngikutin siapa, siapa support siapa, kayak gitu loh. Ya. Kalau Sora lihat di sini. Jadi kayak yang dijadikan di sini ada clash ego, bener-bener siapa ngalah siapa gitu loh. Jadi kayak aku nggak mau ngalah sama kamu, dia juga kayak aku nggak mau ngalah sama kamu gitu. Jadi sama-sama tegas ya, karena kalau sholat di sini mungkin kalian sama-sama individual yang sudah sama-sama dalam posisi yang setara gitu loh ya. Dan kalau sholat lihat di sini mungkin juga ada yang sering ribut tentang masalah kerjaan. Mungkin ada kerjaan dia yang sangat sibuk kamunya, atau mungkin kamu yang sangat sibuk gitu loh ya. Dan tentang masalah prinsip-prinsip yang berikutnya, apa yang menjadi keributan di antara kalian. Oke, di sini juga tentang itu kan. Kalau Sora lihat di sini tentang masalah keuangan, tentang masalah finansial, tentang masalah kestabilan finansial. Jadi nggak masalah prinsip. Mungkin buat kamu ini udah cukup, mungkin belum, dia belum gitu loh. Jadi di sini ngomongin soal material dan hal-hal yang nyata yang bisa dilihat, ngomongin stabilitas, ngomongin harapan soal masa depan, itu yang jadi topik kesalahpahaman mungkin ya di antara kalian ya. Dan ini masalah sama-sama kayak kalau aku ngalah sama prinsip aku dan ngomongin finansial ini jadi panjang urusannya. Dan ini juga bisa saja ngomongin soal masalah pengorbanan apa sih yang sudah kamu berikan, kamu udah tunjukkan. Pengorbanan yang secara real ya. Misalnya contoh memberikan waktu kah, memberikan tenaga kah, memberikan finansial kah. Jadi di sini mulai tanpa sadar, mungkin ada dari kamu atau dari dia yang mulai perhitungan gitu loh. Bukan perhitungan sih, tapi lebih tepatnya kayak, kok aku udah kayak gini, kamu kok nggak berkorban sih? Kok aku doang yang berkorban sama hubungan ini gitu loh. Paham ya? Jadi kayak konflik merasa kayak kok selalu memberi tidak menerima gitu loh. Jadinya tidak adanya keseimbangan antara memberi dan menerima. Di sini ada Capricorn, ada Taurus. Kita coba lihat lagi. Dan ada konflik tentang kayak kesabaran. Sudah berusaha bertahan, bersabar, menurturing hubungan ini, menunggu dan menunggu. Tapi hasil akhirnya apa? Tuh. Ngomongin semua pentacle, saya seorang nggak tahu kenapa kalian tuh ributin hal yang finansial ini kok gede banget gitu, sama hal-hal yang real banget depan mata tuh banyak banget. Jadi kalau seorang lihat ini ngomongin soal hasil akhir terhadap hubungan yang sudah lama dijalankan, tapi hasil akhirnya apa? Rencana ke depan seperti apa? Kalau cuma dijalanin terus tuh capek juga ya gitu loh. Kalau nggak jelas arahnya. Sementara kamu mungkin merasa sudah memberikan waktu, tenaga, biaya, apapun itu ya. Kalau Sora lihat. Gitu loh. Oke, sebentar ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang ya, kita mau lihat kenapa dia merasa tidak berarti tanpa kehadiran kamu. Kita lihat dulu isi hatinya ya. Masih terasa bibirmu di kecupku, hangat pelukmu di tubuhku, dan belayanmu di rambutku, dan semua angan yang pernah kamu buai.
orang ini ada perasaan kayak kangen ya. Dia butuh kamu ya, secara fisik dan secara nyata ya. Jadi mungkin hatinya ada yang kosong, hatinya seperti ngerasa kok aku kok kayak nggak komplit ya kalau nggak ada kamu gitu ya. Jadi memang ada kerinduan yang secara nyata. Cintaku memanglah besar kepadamu, namun kejelasan masa depan hidupku membuat aku merasa kecil soal hubungan kita. Ya. Orang itu tuh, orang ini, kalau Sora lihat memang mungkin juga masih ada kekhawatiran-kekhawatiran soal masa depan hubungan, gitu ya. Jadi semakin merasa udah dia nggak yakin sama masa depannya dia, gitu loh ya. Dan plus sekarang nggak ada kamu yang mungkin sudah jadi support buat dia, kamu yang ada buat dia, gitu loh. Jadi semakin merasa kayak aku tuh kecil gitu. Jadi di sini ada beberapa yang kelihatannya di luar tuh kayak direspek, karisma, tapi sebenarnya ada sisi yang dia tidak percaya diri ya. Kamu hanya tidak tahu aku terisak, menangis, marah terhadap diriku yang tak cukup baik mencintaimu. Di sini dia ada perasaan merasa bersalah. Kekecewaan karena tidak menjadi seseorang yang cukup baik buat kamu. Ya. Dan tidak mencintai kamu dengan cukup baik. Oke. Penyesalan ini menggerogoti di lubuk hati terpendam. Namun terlambat aku merubah ini, hanya satu yang pasti, aku berharap masih ada ruang untuk maaf ini. Jadi ada orang yang merasa bersalah ya. Jadi semakin merasa nggak berarti karena aku kok melakukan hal ini kok kayak aku tuh kayak nggak cukup baik untuk kamu. Dan mungkin aku sudah terlambat ya untuk datang ke kamu, untuk menyadari kalau aku punya ego yang sangat besar untuk kamu gitu loh. Dan aku tahu aku penuh dengan masalah, tapi aku percaya kamu akan mampu menerima dan memahami. Jadi dia menyadari kalau dia itu banyak masalah ya, dan dia itu complicated, rumit gitu ya. Dan dia merasa mungkin selama ini kamu juga jadi orang yang berkontribusi banyak ya. Kalau Sora lihat kamu banyak yang bantuin dia nyelesain masalahnya dia, support dia, ngertiin situasinya dia, nerima dia gitu loh. Ya. Kita lihat lebih lanjut, kenapa dia merasa tidak berarti apa-apa tanpa kehadiran kamu. Dia merasa stuck, nggak bisa berkembang, ya karena kamu banyak membuat dia itu berkembang secara mental ataupun pikiran ya, karena adanya kehadiran kamu. Ya, jadi dia tuh stuck, nggak berkembang gitu. Gitu-gitu aja hidupnya jadinya sekarang nggak ada kamu. Ya, dan dia tuh merasa nggak ada seseorang yang bisa menemani dia, memahami dia. Dia kehilangan juga seorang sahabat. Jadi kalau Sora lihat kamu tuh jadi sahabat dia, ya gak ada sahabat tuh kita gimana ya, boleh dikatakan sahabat itu juga adalah orang yang pengen dekat sama kita loh ya, selain orang tua kita gitu loh, karena namanya sahabat itu adalah orang yang sangat mengerti kita loh, dan harusnya pasangan yang baik bisa menjadi sahabat bagi pasangannya. Dan di sini ada energi kepasrahan, dia merasa kayak gak ada kamu tuh hampa, pasrah, jalan tuh kayak gitu-gitu aja gitu loh ya. Dan di sini ada sisi yang dia akhirnya merasa bahwa dia harus menyerah sama egonya dia. Dia tersadarkan kalau dia punya ego yang sangat besar sama kamu. Yang meskipun dia coba untuk kabur dan menjauh dari itu semua ya nggak bisa. Memang sudah harusnya sama-sama. Dan dia akhirnya menyadari kalau kalian tuh dipertemukan ada tujuannya. Membawa pembelajaran. Pembelajaran apa nanti mungkin kita bisa bikin di next episode aja ya, kalau nggak nanti ini kepanjangan. Tapi dia merasa bahwa kita tuh ketemu tuh ada artinya, ada fungsinya. Kamu dalam hidup aku ada artinya, aku dalam hidup kamu ada artinya, nggak cuma sekedar ketemu doang. Dan kalau Sora lihat, kamu tuh banyak yang berkontribusi atas kesuksesan hidupnya dia. Keberhasilan hidup dia itu ada kontribusinya dari kamu. Mungkin kamu support secara materi, mungkin kamu support secara energi, apapun itu. Dan sekarang dia merasa, aku tuh juga bisa sukses karena kamu loh. Jadi kalau nggak ada kamu, apalah arti dari kesuksesan yang aku punya? Aku nggak sukses kalau nggak ada kamu. Orang kamu yang buat aku jadi sukses kok, baik secara pikiran maupun secara energi ya. Gitu. Oke. Jadi kedepannya apa yang akan terjadi di antara kalian? Kita coba lihat. Di sini kalau Sora lihat ada seseorang yang menginginkan waktu bersama-sama lagi, kembali bersama-sama ya. Di sini adanya keseimbangan ya. Jadi gini, kayak dia fokus banget untuk kedepannya kalau aku sama kamu kita bisa jadi sesuatu.
Jadi kalau Sora lihat di sini dia lebih kepingin kayak kalian harusnya sama-sama saling support ya. Jadi kalau yang Sora lihat pingin situasi lebih stabil ya, dan dia harus melakukan secara nyata tindakan ke kamu gitu ya. Di sini ada yang stalking kamu, masih memperhatikan kamu, merencanakan yang terbaik ya. Jadi kayak dia akan melakukan step pelan-pelan menuju ke kamu. Ya, ada future planning, ada perencanaan di sini ke depannya. Tapi di sini beberapa yang masih kayak stalkingin kamu terus, kamu dulu ya. Jadi masih ada persiapan-persiapan, mungkin dia masih banyak perenungan yang mau dia siapin secara mental, secara pikiran, secara energi gitu loh. Karena sebenarnya ada ego dia di sana, jadi dia mau keluar dari zona egonya dia itu juga nggak gampang ya gitu loh. Ibaratnya dia mau menaklukkan sendiri dulu lah egonya dia. Ada Virgo, ada Aries. Ya, dia pingin lebih banyak introspeksi diri dulu. Jadi sebelum ke kamu, dia lebih pingin kayak introspeksi dulu, dengerin inner guidance dia, mencari apa yang benar-benar dia mau, benar-benar dia pahamin. Jadi kalau Sora lihat memang orang ini merasa memang masih butuh waktu untuk dia sendiri dulu. Mencari dan memahami dirinya dia dan memahami koneksi di antara kalian. Walaupun di saat yang bersamaan dia masih memperhatikan kamu ya. Bukan totally lost ya. Sehingga ya dia itu pingin datang ke kamu dengan kayak aku tuh datang ke kamu tuh lebih bisa punya kepercayaan diri, lebih bisa datang untuk ada pencapaian, paling tidak untuk keluar dari ego aku dulu lah, gitu loh. Jadi supaya nggak lagi datang dengan keributan yang sama di antara kalian, jadi hubungan ini bisa lebih berhasil, kan? Karena dia mau lihat ini sesuatu untuk jangka panjang. Jadi ini memang masih periode untuk masih harus menunggu. Kalau kamu masih mau sama orang ini, untuk sama-sama periode bertumbuh. Jadi dia ngerasa gini, mungkin memang sekarang kita pun nggak sama-sama karena memang harus masih bertumbuh dulu gitu loh. Ya, jadi kamu bertumbuh, aku bertumbuh. Jadi masih saling mengamati, tapi masih saling butuh waktu untuk sendiri dulu. Intinya adalah dia mau ke kamu, tapi setelah dia sudah selesai dulu dengan dirinya sendiri, dan kamu juga mungkin butuh waktu untuk sendiri. Tapi dia menyadari cepat atau lambat ya keberhasilan dia dan kesuksesan dia dan ataupun arah-arah dari semesta ini semua mengarahkannya ke kamu. Di sini ada angka 6, ada angka 2, ada angka 10. Ada 6, 2, ada 10, 2, 6, dan 3. Ini bisa berarti 3, bulan ke-10, bulan kedua, bulan ke-6, bulan ketiga, atau bisa juga 10 bulan lagi, 10 minggu lagi, 2 minggu lagi, 2 bulan lagi, 6 minggu lagi, 6 bulan lagi, atau 3 bulan lagi, atau 3 minggu lagi. Ya, sekitar itulah. Ingat aja keyword angkanya 10, 2, 6, dan 3. Ya. Tenang. Kalau memang koneksi kalian nyata adanya, itu nggak bisa dipungkiri kok. Ya, kalau kamu merasa ini memang untuk kamu tahu kok koneksinya. Cepat atau lambat, dia pasti memang akan balik. Hanya masalah ego. Ya, Scorpio, Aries, Scorpio, Virgo, Aries, Virgo lagi, Leo, dan Aries. Mari kita coba lihat untuk alfabetnya. P, G, C, R, Z, Z, V, U, V, T, E, M, H, dan L. Dicek ya, nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet itu, nama konda, plat nomor kendaraan, dan sebagainya. Terima kasih Sarah sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan saja. Dan kalau yang ingin personal reading sama Sora, silahkan linknya di kolom deskripsi bawah, tinggal diklik aja. Dan jangan lupa yang donasi cukup 10.000 aja juga ada linknya di bawah. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya, Sarah. I love you as always, bye-bye.